Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Taufik dan teman-teman sekalian. Di pertemuan ke-6 ini bersama praktisi, melanjutkan dari pertemuan minggu lalu mengenai beberapa konflik dalam pemerintahan. Saya harapkan mahasiswa dapat mencatat beberapa poin penting yang disampaikan, beberapa case yang mungkin juga menarik, yang nantinya bisa menjadi bahan perenungan atau bahan analisis bagi teman-teman di daerahnya masing-masing. Mungkin pengantar singkat itu Pak, selanjutnya saya persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehingga dapat berkumpul di ruang Zoom ini di tempat masing-masing. Kemudian salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Amin. Yang kami hormati Pak Suprapto beserta mahasiswa yang kami banggakan. Untuk pertemuan kali ini, kita sudah masuk pertemuan ke-6. Artinya akan 2 pertemuan lagi ya. Insya Allah untuk soal nanti di pertemuan ke-7 aja lah ya. Saya kasih. Nah, dan kelompoknya sudah ada, saya pikir masih lama lagi lah ya, 2 minggu lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan berbicara terkait dengan penanganan kolaboratif gitu dengan masyarakat ketika kita ada proyek gitu ya. Satu saya gunakan proyek yang dari eh, pembangunan housing lah ya, perumahan MBR gitu, masyarakat berpenghasilan rendah ya. Kemudian itu dari Undip ya kalau nggak salah. Satu lagi yang dari Bulangta, dari kami pembangunan terkait dengan destinasi wisata gitu. Namun sebelumnya karena ini praktisnya saya dan supaya lebih gampang apanya ya istilahnya memahami karena saya backgroundnya kan planning perencanaan jadi ada sedikit saya masukkan planning teori gitu jadi saya pikir cuma di sekolah planning aja yang ada pelajaran planning teori gitu ya. Nah kita mulai. Um, Oke. Kita kemarin sudah berbicara terkait dengan perencanaan mungkin agak sedikit lah ya. Kemudian ada praktiknya partisipasi, kemudian ada teori apa namanya power and planning ya. Kemudian ada collaborative planning gitu. Nah, awal semua itu kita berbicara terkait dengan teori perencanaan gitu. Nah, tidak seperti ilmu yang lain di dalam memahami perencanaan gitu ya. Kita wajib memahami masalah di lapangan itu dengan 2 metode. Gitu. Nah, saya akan gerakkan dalam perspektif saya gitu. Nah, nanti silakan aja karena background kita kan masing-masing berbeda. Walaupun sebenarnya saya tuh background substantifnya adalah administrasi publik gitu ya. Sama juga dengan mahasiswa karena saya S1 STPDN, artinya pemerintahan ranahnya ataupun rumpunnya itu adalah sosial, lebih spesifik administrasi publik. Walaupun ada yang lain ya, administrasi perkantoran dalam konteks bisnis dan sebagainya gitu. Nah, kemudian beranjak ke S2 lebih spesifik pembangunan daerah. Nah, ke S3 nanti pada tuh yang ada ke S3 juga kita juga lebih spesifik lagi. Itu perencanaan wilayah dan kota gitu. Jadi semakin lama nanti mana tuh mahasiswa juga meningkatkan apa namanya pendidikan ya.
Itu kita semakin dalam, yang kita pelajari semakin sedikit, tapi semakin dalam gitu. Nah, jika nanti di perencanaan ya, karena perencanaan itu adalah suatu ilmu yang multidisiplin ya, baik dari ekonomi masuk, geografi spasial masuk, lingkungan juga masuk, bahkan sampai akuntansi juga masuk, perlu kita pelajari. Tapi memang sedikit gitu. Makanya disebut dengan lulusan perencanaan ini eh, apa namanya? eh, generalis in spesialis, ataupun spesialisnya itu umum gitu. Artinya kita tahu-tahu, karena kalau nggak tahu yang banyak itu kita nggak bisa untuk merencanakan dalam satu skate, dalam satu wadah, baik itu secara spasial maupun aspasial. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan spasial aspasial. Nah, toolsnya, ilmunya itu adalah teori gitu ya. Nah, ada dua yang perlu kita perhatikan dalam menangani itu dalam pembangunan daerah gitu ya. Terserahlah mau pembangunan daerah, pembangunan wilayah, perencanaan wilayah ataupun perencanaan pembangunan wilayah. Nah, kalau ada wilayah berarti spasial. Kalau misalnya pembangunan daerah berarti aspasial. Tinggal kita arahnya mau kemana aja tuh. Nggak usah bingung ya. Oke, nah ada dua teori. Yang pertama teori substantif perencanaan. Kedua teori prosedural perencanaan. Oke. Nah, saya pikir saya sudah menjelaskan bahwa awal mula perencanaan itu kan berasal dari geografi dan tata bangunan ataupun arsitektur. Ya mungkin di dulu ada bangunan-bangunan seperti Yunani ya masih teokratik berdasarkan Tuhan. Kemarin kan saya apa ya, rasi bintang segala macam ya, bangunan-bangunan seperti uh, Taman Gantung, kemudian candi-candi ya, dan yang di Mesir ya dan sebagainya. Nah, kemudian beralih kepada teknokrat. Nah, dari teknokrat baru bergerak kepada participatory planning. Perencanaan itu antara teknokrat dengan klien. Klien itu siapa? Masyarakat. Nah, untuk memahaminya perlu dua pisau lah ataupun teori. Yang pertama teori substantif perencanaan, kedua teori prosedural perencanaan. Nah, yang dimaksud dengan teori substantif perencanaan arti background kita dalam akademisi kita, keahlian kita. Contoh, dari perencanaan ini kan banyak. Ada dari arsitek, ada dari teknik sipil, seperti saya dari administrasi publik gitu ya. Nah, seperti kita dari administrasi publik, kemudian ada dari akuntan, juga ada dari pertanian, semua masuk sekolah perencanaan. Nah, itu yang dimaksud dengan substantif, bahwa sebelum dia masuk ke dalam perencanaan itu ada bekal yang dia punya background, yang memang background itu bukan bukan harus dari basis perencanaan. Artinya awalnya itu ya, kalau dibilang awal backgroundnya tuh misal arsitek ataupun tata kota, oke kan gitu. Misalnya dia nyambung, tapi nggak hanya itu dibutuhkan, karena perencanaan itu sesuatu yang multidisiplin. Nah, ada juga dari kesehatan seperti apa namanya, kan ada FKM gitu ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan sebagainya gitu. Nah, itu kita tampung semua. Nah, itu yang dimaksud dengan substantif. Artinya ilmu background kita yang kita pahami itu apa. Kalau tata kota ya nggak ada masalah. Tata kota, arsitek, arsitek gitu. Nah, ketika kita bergerak untuk merancang kebijakan, nah itu lain lagi. Kita harus berbaur, nggak bisa bergerak sendiri. Karena pekerjaan perencanaan adalah pekerjaan teamwork, ya, bukan masing-masing sendiri ngerjainnya gitu. Oke. Kemudian ada teori prosedural perencanaan. Nah, ini teori prosedural adalah teori yang membimbing seorang planner itu dalam memahami eh, makro atau mikronya suatu masalah, komprehensivitas suatu masalah, gitu ya, kepekaan dan sebagainya. Nah, ini teori-teori ini seperti teori komunikatif planning, gitu ya, teori kolaboratif planning, participatory planning, kemudian teori
apa namanya, power in planning, ya, deliberative planning dan sebagainya. Nah, teori-teori itu yang membantu perencana dalam menentukan kebijakan yang lebih baik gitu. Nah, ada advokatif, kemudian bahkan sampai radikal planning pun ada juga gitu ya, radikal, suatu yang bergerak secara tidak apa ya, tidak terprediksi, gradual gitu. Nah, contohnya seperti ini. Eh, eh, ini punya si Yves Tachel ya, dia menyampaikan kenapa teori perencanaan itu diubah menjadi dua perspektif gitu ya. Ada substantif, ada prosedural. Oke. Nah, seperti kita merancang suatu garden city gitu ya. Itu yang bergerak adalah teori substantif perencanaan. Contoh, masyarakatnya berapa di situ yang mau kita bina ataupun kita kelola dalam konteks untuk mereka lah ya, subjek pembangunan ataupun objek pembangunan ya. Kalau objek pembangunan berarti mereka yang kita lakukan pembinaan. Kalau subjek pembangunan, masyarakat selain dia objek juga punya power untuk melakukan kegiatan development atau pembangunan. Contoh, desa diberikan dana desa. Nah, dia jadi subjek pembangunan. Dulu sebelum ada dana desa mereka objek pembangunan. Nah, sekarang mereka objek, mereka juga subjek pembangunan. Kenapa dia bisa jadi objek ketika contoh dalam konteks dana APBN atau APBD, kan mereka jadi subjek objeknya. Tapi kalau dalam konteks dana desa berarti mereka subjeknya gitu. Nah, ketika kita merancang Garden City, ya, Linear City, itu bukan hanya diperlukan yang namanya teori substantif ataupun hitungan-hitungan, ya, muka bumi, ketebalan tanah, geodesinya segala macam, ya, hidrologinya, kemudian apa tata kotanya, ya. Namun juga perlu yang namanya teori prosedural, baru yang ke kanan gitu. Nah, yang tengah tadi ya, yang Garden City, kemudian yang ke kanan. Artinya, bagaimana kita dalam konteks menerapkan Garden City, kemarin saya ajari sudah ada ya konteks-konteks kota, misalnya ada Garden City, Linear City, ada Smart City dan sebagainya mungkin ya. Nah, bagaimana Garden City ini bisa diterima oleh yang namanya masyarakat? Karena masyarakat punya pengetahuan juga, knowledge. Nah, namanya local knowledge. Kalau kita expert knowledge, karena kita berdasarkan expert ataupun pengetahuan yang didasarkan pada bangku pendidikan. Kalau mereka local knowledge, experience knowledge gitu ya. Jadi ada dua. Kalau kita yang belajar dari bangku pendidikan itu expert knowledge. Artinya pengetahuan substantif didapat dari bangku pendidikan. Apa itu? Misalnya arsitektur, administrasi publik dan sebagainya. Kemudian masyarakat punya yang namanya experience knowledge atau local knowledge. Artinya dia penduduk lokal, dia tahu masalah norma, dia tahu masalah adat istiadat, kemudian posisi-posisi mana di desa itu. Nah, mereka tahu itu. Nah, ketika menerapkan itu, barulah nanti kan proyek pemerintah menyampaikan awal mula telah disetujui anggaran segini membangun Garden City ya, yang nggak usah jauh-jauh Garden City, misalnya membangun bangunan aja, misalnya bangun pasar desa aja misalnya ya. Nah, sudah disetujui secara apa namanya, musrenbang, duitnya sudah disetujui, sudah ditentukan manajemen proyeknya. Arti manajemen proyek ini sudah ditentukan kapan gerak bangunannya, kapan mesannya, orangnya jalan segala macam. Nah, sebelum itu berjalan ya, awal mula kan biasanya ada sosialisasi atau bagaimana atau rembuk desa gitu ya. Nah, ketika menggerakkan itu dibutuhkanlah namanya teori prosedural perencanaan. Nah, itulah tadi collaborative planning, advocative planning dan sebagainya. Asal teorinya adalah Habermasian. Dia menggunakan teori namanya communicative in action. Artinya, alat kita dalam menuju sesuatu itu bukan hanya berdasarkan alat fisik.
Contoh misalnya kita mau nembak cewek misalnya, maka alatnya itu adalah surat cinta misal, atau SMS pernyataan misalnya gitu. Nah, ini lebih gampang untuk diterima ya. Nah, tapi ada satu alat lagi namanya komunikatif in action. Artinya kita nggak perlu alat handphone segala macam, kita datangi aja, kita tembak langsung. Nah, itu contohnya. Begitu juga dalam perencanaan. Dalam menggerakkan activity ataupun development project ataupun kegiatan itu, maka bukan hanya diperlukan alat-alat aja, misalnya contoh misalnya pengumuman di dinding desa, pemberitahuan ke masyarakat, bukan, tapi butuhkan juga komunikasi ataupun kita biasanya sosialisasi lah. Oke. Nah, ketika bergerak sosialisasi itu, disitulah baru timbul sosiologi pemerintahan. Artinya gimana agar proyek pasar desa ini diterima oleh yang namanya masyarakat itu. Contoh misalnya ada destinasi pariwisata yang dulunya tidak ada, sekarang ada. Mulailah itu ada dari apa namanya penentuan SK Kades, kemudian keputusan Bupati yang mana menyatakan bahwa daerah ini adalah destinasi wisata taraf kabupaten gitu misalnya kan. Nah, dulu dari nggak ada sekarang ada, ada namanya sadar wisata. Nah, pola sadar wisata itu yang susah untuk kita wujudkan. Nah, salah satunya supaya gampang itulah namanya uh, melakukan teori procedural planning ataupun kita partisipatifkan ke sana, kita bicarakan, komunikasikan. Oke. Nah, masuk kepada pelajaran kita hari ini. Nah, perkembangan dari kolaboratif itu awalnya gitu ya, karena ini yang akhirnya kolaboratif. Dulu ada sebutan-sebutannya, tapi kan biasanya ilmu pengetahuan menggunakan istilah yang terbaru gitu ya. Misal Medan, kota kolaboratif gitu, atau ya sebutan-sebutan lain gitu ya misalnya ya. Nah, dulu namanya sebelum pada saat ini ya kolaboratif, ini sekarang udah post modern namanya atau meta modern. Masa kita ini dicirikan dengan pluralisme, metadisiplin, konektivitas tak terbatas sekarang ya. Udah ada IoT, kemudian 4G apa namanya 5G, kemudian ada 4.0 kemajuan industrinya dan sebagainya ya. Nah, globalisasi, orang makan malam di Medan, makan paginya bisa di Mojokerto ya, makan siangnya di Singapura, makan malamnya di Cina gitu. Saking kan gampang kita kemana-mana gitu ya. Nah, dulu sebelum era saat ini perkembangannya itu masih pada konsep teokratik misalnya yang nah yang saya sampaikan yang tadi ya. Kemudian bergeser ke era modern teknokratik gitu. Nah, bergeser ke postmodern. Nah, disitulah di tahun 1963 gitu ya, teori-teori Habermasian bermunculan seiring dengan apa namanya selesainya Perang Dunia Kedua. Tuh, oke, ya termasuklah yang Einstein ke Amerika, termasuk Habermas segala macam lah ya, yang di ini diinisiasi oleh kebencian terhadap Yahudi kan gitu salah satu, tapi ilmunya dipakai gitu ya, buat bom atom, buat filosof dan sebagainya gitu ya. Oke, yang baik kita ambil ya, yang buruk nggak usah gitu ya, namanya ilmu pengetahuan gitu, baik dari dunia barat maupun dunia timur lah ya. Kebetulan karena kita ranah planning banyak memang diambil dari akarnya teori barat gitu. Oke, padahal awalnya itu dari timur ya. Oke, nah bergeraklah sekarang di postmodern 1960-an ya. Nah, di situ ada teori-teori. Kita kita bukan hanya bergerak pada bangun gedung, tata bangunan ya, planning itu ya, tapi juga pada participatory. Nah, ternyata apa namanya
master plan itu tidak akan mendapatkan manfaat yang lebih baik jika tidak dikonsultasi publikkan kepada masyarakat. Barulah di era postmodern kita konsultasi publikkan, gimana ini masyarakat setuju, 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 gitu ya. Nah, perkembangan itu kita tarik dari ilmu teori sosial, namanya communicative in action dari Habermasian. Itu teori sosial, pure teori sosial. Kita tarik ke ranah planning yang dulunya kita cuma membahas terkait dengan bangun gedung, skate, spasial, geografi, ya, teori ekonomi regional, gitu ya. Kita tarik di tahun 60, berkembanglah teori communicative planning itu menjadi nama-nama tertentu. Pentolannya ada Friedman, John Forrester, Patsy Healy, kemudian eh, Charles Hawke dan sebagainya, ya. Awal mulanya itu transactive planning. Kemudian bergerak komunikatif planning. Transactive planning itu John Friedman, komunikatif planning John Forrester, ya. Saya mohon maaf sebentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, transactive planning, communicative planning, ya, baru collaborative planning. Nah, itu terakhir di tahun 2002 kalau nggak salah. Hingga saat ini dipakai. Ada juga yang lain, consensus planning dari Wojcik gitu ya, participatory planning dari John Forrester dan sebagainya. Nah, kalau transaktif itu bergerak ke mutual learning, bahwa dari pembicaraan itu ada pembelajaran bersama gitu, dan ada psikologi sosial dan sebagainya. Dan ini bergerak pada masyarakat yang heterogen, tidak lagi diatur oleh adat ataupun norma ataupun patrilineal, matrilineal dan sebagainya lah ya. Nah, karena ini bergeraknya memang di ranah barat gitu ya. Nah, pada saat ini kita bergerak pada post modern atau meta modern, nggak tahu nanti arahnya kemana tuh. Ini tahun 2000-an lah ya, 2000 udah ditemukannya internet secara luas gitu ya, nggak rahasia lagi gitu. Oke, itu perkenalannya, keluarnya di mana collaborative planning. Nah, ini juga tabel ya, tabel yang menyampaikan terkait dengan collaborative planning itu di teori perencanaan itu berada pada ranah mana gitu ya. Misalnya ini yang digerakkan biru berarti dia di teori perencanaan dibagi dua, substantif, prosedural. Kalau substantif berarti menggunakan teori disiplin ilmu lain, misalnya rancang kota, arsitektur, ekonomi. Nah, ini politik, ada sosial, budaya, ya, dan sebagainya. Kemudian ada teori prosedural. Nah, tergantung eranya gitu ya. Ada sebelum Masehi Renaissance, ya. Renaissance apa? Masa kegelapan ya. Di Eropa ada tuh. Renaissance 1300 ke bawah ya. Kemudian modern. Nah, habis itu post modern. Habis itu post modern. Nah, ini masanya itu keluar di masa post modern itu teori-teori komunikatif in planning. Nah, ada rasional komunikatif, inkremental, advokatif. Nah, advokasi ini yang hobi membela hajat hidup yang miskin gitu ya, mix scanning, hobi memadukan, radikal. Nah, ini perencanaan yang perubahannya tuh seperti pagi dan malam gitu, radikal, tidak memandang norma segala macam. Bisa juga ya pragmatis. Nah, ini pragmatis ini menyampaikan bahwa ilmu itu akan berguna ketika itu ada menghasilkan produk, ada sesuatu yang nyata lah ya. Kalau tidak hanya omong doang.
Nah, orang-orang Eropa suka-suka yang pragmatis ini gitu. Kalau di kita ini masih ketimuran nggak ke pragmatis ya. Terkadang kita masih percaya apa kata orang tua, ini nggak bagus. Udah nggak bagus gitu karena memang orang tua bilang itu udah pasti dia bilang gitu. Tapi ada juga yang ngeyel gitu ya. Anak-anak yang ngeyel misalnya dibilang orang tua kalau gini jangan. Nah, dia dia tuh perlu buktikan dulu jangan itu benar atau tidak. Nah, itu orang yang pragmatis gitu. Oke, dari rasional komunikatif ini terpecah lagi ya, transaktif, ada komunikatif, kolaboratif, partisipatif, konsensus. Nah, ini dia semua kelompok perencanaan komunikatif. Oke. Nah, dari sini baru kita bergerak ke praktis. Oke, nah ini contoh-contohnya ya. Sudah digerakkan dari satu jurnal. Transaktif itu bedanya di mana, komunikatif itu bedanya di mana, kolaboratif itu di mana, ya, konsensus itu di mana. Nah, ini yang terakhir kan 2003 ya, kolaboratif planning, karangan Patsy Healy gitu ya. Kalau dia contoh misalnya transaktif, penggagasnya siapa? Friedman gitu ya. Penekanannya di mana gitu ya. Kesesuaian antara teori dan tindakan, pembelajaran sosial, transfer pengetahuan, kemudian pencapaiannya, mutual learning, deliberasi, efektivitasnya apa gitu, transfer pengetahuan. Oh, berarti dia upaya transfer pengetahuan. Perencana sebagai apa gitu ya, agen perubahan, negosiator gitu ya. Tapi kalau di kolaboratif, karena kita hari ini belajar kolaboratif ya, penggagasnya itu Pak Sihili, kemudian penekanannya itu di koordinasi, berarti kita kerjasama nih. Kalau kolaboratif itu kerjasama ya, pada intinya kalau gampang itu ya kerjasama. Pencapaiannya deliberasi, artinya musyawarah ya. Deliberasi itu kata teori ya. Kalau misalnya praktiknya ya musyawarah. Kemudian efektivitas, pelibatan stakeholder. Ya kita libatkan semua seluruh stakeholder ya. Kemudian perencana sebagai apa? Nah, dia itu fasilitator, bukan decision maker gitu ya. Nah, ini bukunya yang senang nanti buat penelitian kolaboratif planning. Nah, ini pasti idenya ini nih. Oke, turunan dari itu baru ada namanya teori DIAD gitu ya. Diversity, Interdependence, Authentic Dialogue. Nah, ini teori keluaran dari collaborative planning itu. Tapi pentolan di sini adalah Ines. Asal udah meninggal ya, Ines dan Bohr. Nah, artinya di sini dalam setiap kegiatan kolaboratif itu kan ada musyawarah. Saya pikir ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Ada perbedaan eh, agent ataupun kepentingan yang membawanya ke situ ya, misalnya dusun ini berbeda, atau desa ini berbeda, namun mereka terkunci dengan dana yang sama misalnya, yaitu interdependence of agent, artinya ketergantungan antar agen yang datang di musyawarah ini gitu. Setelah mereka memahami bahwa mereka itu adalah sesuatu yang diversity dan mereka juga perlu interdependence, maka baru mereka mengeluarkan namanya authentic dialog ataupun dialog yang otentik. Nah, dari dialog otentik itu timbullah kreativitas, pembelajaran, relasi, ya, hubungan, dan reciprocity, peniruan dan sebagainya lah itu artinya ya. Nah, ujung-ujungnya barulah menciptakan inovasi, new heuristic, share meaning ya, bagi-bagi ide, bagi-bagi arti, bagi-bagi identitas ya, berbagilah ya, dan gift dan sebagainya gitu. Oke, nah sekarang kita bergerak kepada bagaimana kolaborasi itu berjalan pada ranah pembangunan wilayah gitu. Dan ini pure melibatkan masyarakat. Oke. Umumnya kalau dia kegiatan di pemerintahan, apalagi kalau sudah ada pendanaan di situ ya, umumnya pasti masyarakat senang ya.
Apalagi kalau bagi-bagi sembako, bagi-bagi fasilitas sosial dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada pendananya, nah itu perlu effort lebih ya. Apalagi kalau kita berharap dari apa namanya dari partisipasi warga. Nah itu susah ya. Oke, praktik kolaboratif pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Nah, kemarin saya pikir udah jelaskan terkait dengan urusan pemerintahan wajib ya. Ada yang pelayanan dasar, ada yang non pelayanan dasar. Contoh pelayanan dasar itu berarti yang berhubungan sama udah ditentukan ya sama Undang-Undang 23 2014, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ya fasilitas sosial, perumahan, ya kemudian ketentraman dan ketertiban dan kegiatan sosial gitu. Jadi OPD-nya itu Dinas Pendidikan, Kesehatan, kemudian PU ya, pekerjaan umum, Perkim, perumahan dan permukiman, kemudian Satpol PP, BPBD dan Dinas Sosial. Nah, ini yang urusan pemerintahan wajib. Ada juga urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Contoh, misalnya pelayanan pariwisata, statistik, litbang, apa namanya UMKM ya, UMKM dan perindak gitu dan sebagainya. Ekonomi lah ya. Nah, sekarang kita akan memperhatikan bagaimana upaya kolaboratif governance ataupun upaya meningkatkan akses masyarakat memiliki rumah yang layak. Nah, belajar dari pengalaman perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kendal. Nah, ini Kendal, Undip dekat Jawa ya. Oke. Di dalam planning ya itu wajar dan umum lah dikatakan ada sketch-sketch seperti ini ya. Ada ada ini spasial semua ini ya, spasial gitu ya. Di dalam memahami masalah masyarakat gitu ya, ada segregasi sosial, wah, ekonomi dan spasial. Segregasi itu seperti ada suatu yang gap gitu ya di antara masyarakat gitu. Nah, di mana di pusat pertumbuhan itu, misalnya di Kota Mojokerto, nggak tahu apakah sudah sampai pada saat rasio Gini-nya itu yang 3 ke atas atau belum. Tapi kalau misalnya seperti di Kabupaten Langkat kan masih 2, masih di bawah 3 itu nggak terlalu ada segregasi ya. Kecuali kalau misalnya di Surabaya, di Medan, kota-kota besar lah yang memang yang satu bangunannya tinggi, megah, mewah, ada mall, kemudian rumah mewah, rumah sedang. Nah, yang satu lagi slum area ataupun perumahan kumuh bergabung menjadi suatu tempat yang bersamaan gitu. Nah, untuk uh, ya namanya pemerintah kota ya pasti berupaya untuk membuat slum area itu menjadi zero gitu ya. Jadi karena kan pasti mempengaruhi tata kota. Apakah itu bisa menyebabkan banjir, tidak asri, tidak layak huni, tidak layak anak, kemiskinan reguler, kemiskinan ekstrim, banyak ya masalah lingkungan, ya kesehatan dan sebagainya. Nah, dengan alasan-alasan itu, maka dibuatlah beberapa kebijakan. Nah, contoh dalam menangani rumah masyarakat berpenghasilan rendah dilakukanlah yang namanya kolaborasi gitu. Nah, segregasi sosial. Nah, itu sudah ya. Kemudian ekonomi. Nah, arti segregasi sosial ini ya ada ketimpangan antara yang miskin dengan yang kaya gitu ya dan yang sedang gitu ya. Kemudian berdasarkan ekonomi gitu ya, gaji, pemasukan, honor, kemudian uh, pekerjaan dan sebagainya ya.
dan spasial ruang. Nah, ini yang berhubungan sama tadi. Ada mall yang punya IMB, sertifikat tanah, begitu juga rumah yang mewah. Ada juga semakin turun ada kompleks, setidaknya ada izin berizin. Nah, berdampingan di sana juga dengan yang namanya uh, rumah tidak layak huni. Misalnya ada di slum area. Nah, di perkotaan kan gitu tuh. Jadi ada segregasi sosial seperti itu. Dan pemerintah dalam hari ini berupaya untuk mengurangi, kalau bisa menghilangkan itu. Gitu. Salah satunya dengan memberikan housing ataupun program atau kegiatan perumahan rakyat. Oke, saya mohon izin kurang lebih 2 menit ajan ya, sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, prinsipnya seperti ini. Pertama, dilakukanlah analisa existing. Memang nggak pada seluruh wilayah lah ya, tapi pada suatu delineasi tertentu. Nah, disiapkanlah kira-kira di wilayah mana yang bisa dibangun rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, artinya yang 1 juta ke bawah lah ya. Gitu. Kalau di aturan BPS, artinya kita golongkan ke masyarakat miskin ya. Tapi dia itu berarti 1.470.000 ke bawah. Kalau masyarakat miskin ekstrim itu yang 400.000 ke bawah per bulan. Ya. Nah, oke, nah seperti inilah ya membina keutuhan keluarga, membangun SDM, mengembangkan konektivitas rumah layak huni ya, sanitasi dan sebagainya ya. Tidak ada ruang bersosialisasi. Nah, ini kalau yang pemukiman kumuh ini gini nih. Nah, banjir kalau musim hujan gitu ya. Rumah tidak layak huni gitu. Sistem jaringan jalan, saluran, air bersih dan sebagainya kurang gitu ya. Nah, ini nggak mudah juga gitu karena belum tentu ada yang berpartisipasi juga gitu. Nah, inilah diperlukan uh, teori prosedural planning tadi. Bagaimana kita mengkomunikasikan dengan masalah ini, powernya ini kalau untuk sosiologi pemerintahan gitu ya. Oke, nah ini kita petakan lah ya segregasi sosial ekonomi dan spasial gitu ya, perkembangan permukaan yang terfragmentasi. Nah ini memang teori urban lah ya, kan ada rural ya, ini urban. Ketidakadilan sosial, penguasaan tanah oleh kelompok tertentu ya, penggunaan lahan tidak efisien, biaya penggunaan infrastruktur tinggi ya, biaya transportasi mahal, pengolahan waktu terganggu, dan sebagainya ya. Nah, kalau membaca itu, kalau biasanya kan pergerakan itu dari ini, dari jumlah jiwa lah ya. Nah, itu ada titik ataupun nodal. Nah, nodal itu berarti yang sudah more than 10.000 hektar gitu ya, dan sebagainya gitu ya. eh, res, residen lah ya gitu. Semakin besar gitu ya, berarti biasanya itu ada lahan di situ gitu ya. Tapi kalau kita melihat di sini ini kan dia gerakannya di Jakarta ya, di DKI Jakarta, kanan Bekasi, pokoknya Jabodetabek lah ya. Nah, ini segregasi sosial, harga lahan yang masih terjangkau ya. Ini Kendal nggak salah ya. Kaliwungu. Nah, harga lahan yang masih terjangkau perumahan bersubsidi 150.000 per meter kuadrat. Apakah masih ada dalam radius 15 dari pusat kota? Ada aja ya. Tapi kalau di Jakarta udah susah ya. Oke. Nah, ini kolaborasinya gini nih. Dari Bappenas, ada Bapeda, ya, PUPR, ATR, masyarakat, dunia usaha, private sector, ya. Nah, akademisi juga terlibat gitu. Seperti Undip tadi. Jangan lupa juga ada bank, bank juga ini ya, bank juga apa namanya mengambil bagian gitu ya, karena dia pendanaan dari dia nanti gitu. Nah, ini contoh-contoh kolaborasi dalam pembangunan dari eh, perumahan MBR itu, gitu ya. Nah, upaya meningkatkan akses masyarakat memiliki rumah yang layak. Prinsipnya itu, gitu. Kita pengen rumahnya layak, walaupun mungkin kalau saya lihat kan kalau namanya perumahan-perumahan ini kan memang halamannya cukup lah ya, tidak dibilang luas ya enggak juga, tapi setidaknya itu pada posisi yang memang bukan tanah negara gitu. Kalau Selam area kan banyak tanah negara gitu, apalagi daerah-daerah resapan, pinggir sungai yang mana itu sebenarnya kan nggak boleh dibangun gitu ya. Ada jaraknya
15 meter gitu ya dari tengah gitu. Namun dengan jalan arteri itu aturan PU-nya, kalau jalan arteri berarti 15 meter dari tengah jalan ke kanan, 15 meter dari tengah jalan ke kiri, itu nggak boleh dibangun ya. Oke, sebentar. Oke, baik. Nah, mereka menggunakan prinsip 5C gitu ya, karakter, capacity, capital gitu ya, karakter dan latar belakang nasabah gitu. Jadi ini ya prinsipnya tetap juga menggunakan pembiayaan dari pihak ketiga gitu. Artinya ya dari bank. Namun bank ini memang sudah kita disetel agar mengucurkan kredit yang rendah bunga dan rendah apa namanya angsurannya gitu ya, karena memang untuk MDR. Dan untuk mendapatkan ini juga ada klasifikasi ya, nggak seluruhnya bisa gitu ya, memang harus ada ketentuannya sama uh, uh, sesuai pada peruntukannya lah kan gitu. Nah, karakter, kapasiti, kemampuan keuangan, kapital, kondisi aset ya, kolateral, jaminannya yang diberikan. Nah, ini jaminan ini terkadang ya namanya masyarakat kita terkendala di situ di Indonesia ini, mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat tapi masyarakat miskin itu waktu minjam diberikan jaminan gitu. Yang mana ada juga masyarakat miskin gitu. Nah, di situ terkadang logikanya tuh nggak pas kalau saya ya. Kami membangun masyarakat miskin terus dijaminkannya tanahnya gitu. Nah, seharusnya tidak ada jaminan gitu. Sama dengan dulu waktu ada pinjaman di masa Soeharto juga ada ya, pinjaman untuk mahasiswa gitu. Jaminannya ya nggak ada gitu. Jaminannya ya kalau dia nanti lulus kerja baru dikembalikan gitu ya. Nah, dan memang dia proyek ya proyek-proyek sosial lah kan gitu. Nah, kondisi perekonomian dan sebagainya gitu. Oke, nah seperti ini. Upaya meningkatkan terjangkauan dan akses masyarakat untuk memiliki rumah yang layak. Rumah dengan harga 150 juta. Nah, contoh rumahnya sebelah kanan bawah bisakah diperoleh dengan 100 sampai 120 juta. Sehingga terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan kurang dari 3 juta per bulan. Oke. Ya, termasuklah yang masyarakat miskin lah ya. Nah, mindsetnya itu membangun rumah, bukan membeli rumah gitu ya. Kalau membeli rumah jadi dulu baru dibeli gitu ya. Tapi kalau membangun rumah dia cicil gitu. Tapi tetap juga dibangunkan gitu ya. Nah, ini pengalaman pengembangan perumahan bersama komunitas di Kabupaten Kendal. Nah, jam-jam gini kita imbang-imbang dengan musrenbang ya, kita kumpulkan masyarakat, tapi bedanya ini sebenarnya kita mempelopori adanya perumahan rakyat sih sebenarnya. Nah, ini nyambung ke Tapra kemarin tuh ya, tabungan perumahan rakyat gitu. Yang mana sebelumnya kan sudah ada BPJS gitu ya. Nah, sekarang ada Tapra gitu. Proses persiapan proyek. Nah, rembung masyarakat ya seperti musrenbang lah ya, Pemda, Bank BTN, Undip ya, dalam hal ini di akademisnya Undip. Nah, kan Bank Tabungan Negara ya. Untuk menyamakan pandangan tentang konsep kalau saya lihat ini sejenis musrenbang, tapi upayanya untuk menggerakkan masyarakat agar mensupport produk ya, produk yang sudah disiapkan oleh pemerintah beserta bank tadi ya. Proses perencanaan dan pelaksanaan yang lebih aspiratif sesuai kepentingan dan kemampuan dan usaha MBR. MBR ini masyarakat berpenghasilan rendah sendiri. Penggunaan akhir ikut terlibat
di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Jadi mereka juga ikut bekerja juga di sini gitu ya. Nah, bedanya kalau kita membangun rumah seperti yang ini, kita tuh modalnya disiapkan ya, dibantu. Nah, kita juga bisa jadi pekerjanya gitu ya. Tapi kalau membeli rumah, rumahnya udah disiapin, yang kerja orang lain kita beli gitu. Tapi di sini kita bisa bantu ya seperti jenis skema-skema apa namanya dana desa gitu ya. Jadi dia skemanya itu ya cash forward ataupun padat karya gitu ya. Tapi yang menyiapkan pendanaan itu bank gitu. Jadi ya lebih murah gitu karena pekerjanya itu kan udah ada dari kita gitu. Kecuali mungkin nggak mau ikut kerja ya berarti mungkin skemanya lain lagi gitu ya. Masyarakat adalah pelaku dan penentu utama atau tokoh sentral dalam pembangunan. Nah, ini kan betul kan? Mereka memilih strategi yang lebih tepat sesuai kondisi dan prioritas mereka. Nah, ini bisa ditiru gitu bagi uh, kalau kita kan di akademisi ada namanya uh, apa namanya yang kalau untuk ke masyarakat itu pengabdian masyarakat gitu. Nah, ini bisa dicontoh lah ya. Nah, ini masyarakat sendiri yang ngerjainnya juga gitu. Diberikan pendanaan, tapi bedanya kalau di dana desa itu kan nggak sestruktur ini gitu. Kalau ini kan lahan yang dibangun tuh yang mesti yang udah disiapkan, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Oke, nah sekarang kita bahas terkait dengan perencanaan wilayah ekowisata Bulangta. Nah ini di daerah kami. Oke. Nah, kemarin ini sudah saya singgung, tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu detail gitu. Nah, kita punya lahan di kami ya, eh, namanya Bukit Lawang dan Tangkahan. Nah, untuk lebih enaknya kita saya keluar dulu, masuk ke ini dia slide-nya ya. Oke, ini dia. Nah, kita punya kawasan wisata namanya Bulangta. Artinya itu ada dua tempat, satu Bukit Lawang, satu lagi Tangkahan. Nah, kita mengkonektingkan menjadi satu wilayah eh, pariwisata ya. Oke, nah ini biasalah ya Kabupaten Langkat jumlah jiwanya, visi misi ya. Nah, di sini kita mulai. Nah, ada wisata alam, ada satwa endemik, itu orang hutan di Bukit Lawang, ada juga satwa endemik di Tangkahan itu gajah Sumatera. Oke, dominasi wisata domestik dan internasional. Oke. Nah, kita menggerakkan ada pengembangan itu kan ada konsep, upaya ya, identifikasi pariwisata gitu. Baik secara planning maupun manajemen pariwisata ya. Kalau secara planning berarti konsepnya apa nih? Misalnya ekowisata, menggerakkan ekonomi lokal gitu ya. Nah, upayanya pemenuhan infrastruktur, sarana dan prasarana, pemenuhan kegiatan ekonomi lokal gitu ya. Kemudian identifikasi aspek pariwisata. Nah, ini ada memang teori 4A ya. Accessibility, attraction, amenity, ancillary ya. Perjangkauan, daya tarik, fasilitas kelembagaan. Kalau digerak seperti ini tuh, apa yang perlu dipenuhkan gitu ya. Ekowisatanya apa? Mengutamakan aspek konservasi alam, penggerak ekonomi lokal ya. Nah, pembangunan infrastruktur, master plan, pengaspalan jalan. Nah, seperti ini ya. Kalau kerja di kita itu siapkan dulu fisiknya, pengaspalan jalan, rehab bendungan, paving pedestrian, rehab terminal, pembangunan jembatan gantung ya, jembatan penghubung, jalan setapak, akses jalan antar lokasi wisata, kebutuhan secara rinci pada identifikasi keterjangkauan ya dan sebagainya gitu. Nah, upayanya pemenuhan kegiatan ekonomi lokal ya dan sebagainya ini
contoh-contoh yang kita lakukan ya. Ada juga penetapan dan dukungan menjadi desa wisata. Contoh di Kecamatan Bahoro, ada Desa Timbang Jaya, Desa Sampiraya, Desa Timbang Lawang, Desa Perkebunan Bukit Lawang. Nah, ini semua kita siapkan kelembagaannya ya, keputusan-keputusannya ya, untuk mendukung desa wisata gitu. Nah, ini penetapan dan dukungan menjadi desa wisata ya. Seperti Desa Semusam, Seserdang, Namo Sialang dan sebagainya ya. Nah, potensi desa, nah ini potensi-potensi semua ya. Nah, seperti ini nih yang kita gerakkan gitu. Nah, ada potensi wisatanya lah ya, kerajinan, ada daya tariknya. Nah, ini upaya-upaya kita, contoh misalnya buat jalan yang merah itu ya, supaya terhubung ke connected ke situ ya. Oke. Nah, ini jalan-jalan yang kurang bagus ini. Nah, itu jalan tuh ada beberapa, jalan yang rusak, sedang, sama yang baik atau mantap. Kalau mantap baik itu kan berarti bagus ya, nggak perlu kanan kiri, lurus saja gitu. Kalau misalnya rusak sedang, nah berarti masih bisa kita pilih kalau ada lubang kanan, lubang kiri, masih ada tengah gitu ya. Tapi kalau yang rusak parah, nah ini udah nggak bisa kita pilih lagi. Kanan, kiri, tengah udah rusak semua. Jadi perlu buat baru ya. Nah ini kita kita gerakkan lah ini aksesnya di mana-mananya ya. Bukit Lawang gitu ya. Nah itu Bukit Lawang tadi semua ya. Ini Tangkahan. Nah ini Tangkahan seperti ini nih. Nah pembangunan jalan menuju Batu Rongging sepanjang 3 kilometer. Bukit Lawang dan Tangkahan fasilitas fasilitas amenitinya listrik sering mati, jaringan internet lemah gitu, gimana ya. Bukit Lawang dan Tangkahan, taman bermain dan gazebo diperlukan, belum dianggarkan. Ya. Tempat sampah, pembangunan musola, ATM belum tersedia. Nah ini atraksi-atraksinya nih, nah ini seru nih. Ada festival budaya, mandi gajah, ya, promosi gitu ya. Promosinya ini pemasangan billboard, update langkah turisme gitu. Kelembagaan ya ini banyak ya bisa kita, nah sampai kita gerakkan ini secara teknis yang kita lakukan gini ya. Nah, tahun-tahunnya apa yang perlu kita lakukan gitu ya, penganggaran dianggarkan ini 2021 2022 ya. Nah, itu sampai 49 juta hanya untuk pelindung pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan ya. Jadi ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi, PU Provinsi, kemudian Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat, ya, PU Kabupaten Langkat. Nah, ini kita beli lahan juga gitu ya untuk parkir ya, mes dan kios kuliner. Gitu. Nah ini contoh-contoh ya, contoh nanti kira-kira mau jadi gitulah ya, penentukan lahan, toilet umum, area kios ya, area gapura. Nah ini yang belum belum terjadi ya, tapi lahannya sudah ada. Kondisi existing BUMDes. Nah ini kita perlu juga kerjasama dengan BUMDes ya, badan usaha milik desa, oke. Kemudian UMKM lokal ya, kondisi existing UMKM juga perlu ya. Nah selain itu kita juga bekerjasama dengan Provinsi Sumatera Utara ya. Nah, nanti mereka buatkan tuh, kira-kira dari kami ini gitu yang membangunnya, misalnya bangun jembatan, peningkatan struktur dan provinsi ruas jalan, gitu ya, bangun jembatan gitu, gapura, ya, kemudian peningkatan UMKM gitu ya. Nah dari isu-isu strategisnya gitu, konservasi, pelestarian lingkungan dan sebagainya ya. Nah ini juga demikian ya. Banyak nih kalau kerjaan di Bapeda tuh gini-gini tuh. Tapi yang penting kita rencanakan aja ya. Nggak tahu nanti ya direalisasikan nanti tergantung tim penganggarannya ya.
Konsep rencana pengembangan ekowisata. Nah, ini konsepnya nih gini nih. Melakukan pendekatan lingkungan, mempercepat penyediaan infrastruktur ya. Zona inti, peluang pengembangan ekowisata terintegrasi ya. Variabel yang harus banyak yang menjadi perhatian, dan ini merancangnya ini kerja tim ya. Dan untuk mencapai itu kita berkolaborasi dengan masyarakat agar masyarakat mendukung kegiatan kita itu. Nah, kalau kita secara spasial ini nih, eh, Tangkahan yang atas, Bukit Lawang yang bawah, jalan yang apa namanya, yang warna oranye itu belum ada, kita adakan. Nah, supaya terconnected lah sungai yang ada di Tangkahan dengan bukan berarti sungainya terconnected ya, destinasinya terconnected melalui jalan aspal yang baik gitu. Kalau ini kan potensinya sungai ya, Taman Nasional Gunung Leuser ya. Nah, itu 8 kilometer. Nah, menghubungkannya itu ya. Oke, sudah 8 kilometer. Saya pikir sudah habis ya, sampai ini aja ya kalau ini. Nah, kita kembali ke slide yang tadi. Nah, ini gambaran dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, untuk mencapai itu, tadi kan sisi substantifnya, kita gerakkan sisi proseduralnya, baru masuk ke sosiologi pemerintahannya ya. Nah, ini orang-orangnya ataupun pihak-pihak yang kita kerjasama, baik dari kementerian, pemerintah provinsi, Pemkab Langkat sendiri, ya, perbankan, akademisi, asosiasi pengusaha sekitar, BUMN, BUMD, termasuk juga masyarakat lah ya. Nah, kementerian ada dua, misalnya Parekraf, Kemendes, ya. Pemprov Su ada Bapeda, Sekda, sampai dengan wakil bupati, wakil gubernur juga turun ya. PU, UMKM, begitu juga dengan Pemda. Nah, ada KDH, Sekda, Bapeda ya, BPKAD. Nah, perbankan juga nanti BI membantu terkait dengan peningkatan UMKM. Tapi mereka memang ada syaratnya ya. Kalau yang baru-baru itu nggak mau dia mesti yang sudah berjalan setahun sampai 2 tahun baru mereka mau memberikan modal, memberikan pelatihan gitu. Kalau Bank Sumut nggak terlalu banyak milih, ya ini bank kalau di sana berarti Bank Jateng gitu ya mungkin ya. Bank Jateng apa Bank Jatim lah ya. Bank Jatim. Kemudian Bank BRI, akademisi juga kita libatkan, ada Politeknik Pariwisata, Universitas Sumatera Utara ya, Asosiasi Pengusaha, oh ini yang lokal ya, lokal sama non lokal lah ya. Kemudian BUMN, nah didukung 35 perusahaan yang berada di Kabupaten Langkat. Nah banyak pengusaha ya di Kabupaten Langkat juga ya, di mana-mana juga ada gitu ya. Kalau di kami ada yang Pertamina, PLN, pembangkit listriknya ya. Hmm. Kemudian yang banyak tuh memang perusahaan sawit ya, karena kita kan pembukaannya untuk perkebunan sawit, karet gitu, seperti itu ya. Kemudian bantuan CSR dan Balkones, Balai Ekonomi Desa. Nah, geraknya itu seperti ini. Kita mulai dari yang vertikal ke atas sampai dengan yang horizontal, yang bawah ya. Nah, kalau yang kiri kita mendatangi yang namanya Kemenparekraf. Nah, jumpa Sandiaga Uno tuh. Oke. Kemudian kita mendatangi yang namanya Kemendes. Nah, jumpa menterinya juga gitu. Oke, khusus untuk menangani wilayah ini gitu ya. Jadi ada 3 sebenarnya yang destinasi super prioritas. Ini bukan prioritas lagi ya, super prioritas di Sumatera Utara. Salah satunya nomor 1 di Danau Toba. Pasti dah tahu lah ya, seluruh Indonesia itu tahu ya, di Danau Toba pasti tahu rumah rumah apa ya, kampung halamannya Opung Luhut ya. Kemudian ada, saya nomor 2 kurang jelas, kalau nggak salah di Nias ya.
Nomor 3, kalau di Nias tuh bisa surfing seperti di Bali, cuma masih tertutup ya. Dan nomor 3 itulah di Bukit Lawang dan Tangkahan ini gitu. Jadi dia nomor 3 di Sumatera Utara. Destinasi super prioritas gitu ya. Upaya kita agar eh, Sandiaga Uno ya melalui kementeriannya juga Pemdes memberikan bantuan. Misalnya Kemenparekraf berarti memberikan bantuan eh, fisik ya juga terkait dengan akomodasi pariwisata. Kalau Kemendes memberikan kebantuan untuk dana desanya yang lebih banyak atau dana inilah ya dan dana transfer dalam bentuk dana alokasi khusus gitu ya dan alokasi khusus. Jadi kalau di penganggaran ya APBD itu ada namanya dana transfer, dana alokasi umum, salah satunya juga dana alokasi khusus. Ada fisik, ada non fisik. Kalau fisik itu yang untuk langsung misalnya pembangunan jembatan, jalan, rumah. Kalau non fisik itu yang untuk pendidikan gitu-gitu ya. Nah, jadi kita berupaya untuk dana DAK itu turun dari sini. Nah, samping itu juga kita berupaya kepada pengusaha lokal bisa ataupun BUMN ya BUMD bisa Pertamina kemudian buat kegiatan ya buat kegiatan itu pun rutin lah ya. Oke, rapat-rapat. Nah, di sini nih kita masuk ke sosiologi pemerintahannya nih. Kita berhadapan langsung dengan masyarakat, baik itu di ini kalau ini di hotel di sana ya, hotel pengelola itu, tapi kita undang masyarakat di situ ya. Kemudian di jalan-jalan gitu ya kita kumpulin. Nah ini wakil gubernur kami yang lama sekarang sudah PLT lah ya, ada yang baru ya. Dia suka trail tuh, trailnya di sekitaran apa Bukit Lawang gitu ya. Yang bawah itu Aqua ya. Nah ketika yang nomor paling kiri sama paling kanan, nah itu kan sama tuh. Nah yang tengah juga kan masyarakat. Nah di sini tuh kita perlu collaborative planning. Nah upaya kita itu agar mereka, ya triknya itu merasa bahwa kepentingan mereka itu ada bersama dengan program yang kita lakukan. Nah kalau kita membuat jalan masing-masing, alur ceritanya nggak akan didukung masyarakat juga gitu. Artinya ya pandai-pandai kita memilih kata dengan baik lah. Karena di sini kan masyarakatnya ya uh, harus benar-benar kita ngambil ini hatinya lah kayak gitu karena ya kami juga mendapatkan uh, sejenis apa ya kritik dari pengelolaan dari Bukit Lawang ini kan namanya informal lah ya banyak informalnya kemudian kita pun kalau mau menggerakkan aturan itu kan anggota kita terbatas juga gitu nggak sekarang kan kita nggak sanggup juga ngelawan ada preman setempat ya PS lah ya pengelola setempat yang mana memang dari turun temurun tuh dari kakek nenek buyutnya itu memang tinggal di situ gitu. Nah untuk kalau sekarang kan yang seperti Bali itu masyarakat memang udah friendly ya. Di kami kan nggak gitu gitu. Nah baru masuk Palang Gapura udah 20.000 misalnya. Nanti parkir baru sebentar 20.000. Nah siapa yang tahan juga gitu ya. Nah, jadi kami dapat kritik gitu seolah-olah ada upaya untuk mau mengembangkan wisata, tapi masyarakat sendiri yang melayani pengunjung itu tidak sadar wisata gitu. Nah, seperti itu dia. Nah, upaya untuk sadar wisata itu membuat mereka menjadi menerima ya. Kan pasti di objek pariwisata itu kan punya adat istiadat tertentu, norma tertentu. Kemudian datanglah nanti wisatawan. Tapi mereka kalau didatangi sama wisatawan internasional dari barat itu senang gitu mereka tuh. Karena kan pasti nginap segala macam, kemudian ada guide, ya berputarlah perekonomian di situ kan. Ada juga yang saya saking senangnya malah nggak pulang-pulang juga ada gitu ya. Seperti di Bali kan juga ada ya. Nah begitu juga di kami gitu. Dan ini sudah
udah mancanegara lah ya yang di kami ini gitu. Oke. Eh, nah, biasanya kami dapat teguran itu sih dari apa ya, dari wisatawan, terlalu mahal parkirnya, baru apa-apa udah dimintain retribusi, dan memang belum belum inilah ya, belum tertata dengan baik ya. Oke. Oh ya, ini saya dan yang paling kanan ya, gemuk. Tuh di tengah tuh sekda. Itu dia. Oh, ini kebetulan ini saya yang apa nih? Oke. Iya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita juga buat rapat-rapat ya. Sebelah kiri ada kunjungan lah ya ke Jogja untuk melihat bagaimana Balkondes ya. Kemudian di tengah kita buat eh, itu wakil gubernur kami yang lama ya. Sama yang sebelah kanan juga orangnya itu tuh buat rapat-rapat sama buat kegiatan touring. Nah, touring eh, motor bike itu ya. Kemudian kita juga rapat dengan yang namanya, nah ini kalau ini rapat dengan ini ya, dengan USU ya. Nah, itu saya ada juga tuh. Nah, tuh. Ini masih masa Covid seperti ini 2022 nggak salah ya. 2022 lah. Oke, kita juga cek lapangan ya, cek lapangan. Nah, ini wisatanya nih, seru ya. Nah, wisatanya ini kita lagi sebelum ke kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Nah, ini sosialisasi, ini cek lapangan juga ya. Ini kalau misalnya jadi eh, PNS ini gini-gini nih, lapangan rapat gitu ya. Oke, ini juga cek lapangan. Nah, ini seru nih, kegiatan-kegiatan trekking-trekking gitu ya. Nah, tuh hanya untuk melihat potensi. Nah, ini juga ya. Oh, ini yang tadi ya. Nah, ini dengan pengusaha lokal. Tuh. Kira-kira mereka mau nggak menjadi bapak angkatnya Balkondes? Ya, Balkondes itu Balai Ekonomi Desa yang mana belum ada pendanaan gitu, tapi udah kita siapkan lahannya gitu ya. Oke, saya pikir itu aja. Saya kasih kurang lebih 15 menit lah ya kita diskusi. Silahkan bagi mbaknya yang pengen bertanya maupun menyampaikan kira-kira masalah di mana atau gimana ya. Dan ini project. Ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Evalina, Ayunda, Valentina, atau open cam dulu ya semuanya ya. Ada yang bertanya tidak? Kalau enggak, saya bertanya nih. Nah, apa nama destinasi wisata yang ada di sana? Yang paling populer di kota Mojokerto. Kota berarti ya, beda tuh. Kota berarti jasa ya. Tapi ada juga destinasi wisatanya ya. Apa kira-kira? Ada destinasi wisatanya, anak mahasiswa kami. Namanya, ada nggak kira-kira? Atau mall-mall aja? Kalau kota kan biasanya bergerak di bidang jasa ya. Tapi di kami ada juga itu. Tapi wisata-wisata kota juga, namanya Kota Binjai. Tapi kalau di Langkat, Kalau di Mojokerto itu adanya itu di kabupaten, Pak, bukan di kota. oh Kabupaten Mojokerto ya. Iya, Oh, kalau universitasnya di kabupaten apa di kota? Di kota lah ya. kota. Oh, berarti wisata-wisata kota lah ya. Wisata-wisata apa? Gemerlap atau gimana ya? Wisata-wisata kota lah ya. Oh,
Oh gitu ya. Oh jadi di sana ada ya seperti Malang juga ya. Berarti ada Kota Malang, ada Kabupaten Malang ya. Iya. Berarti kalau gitu di Kota Mojokerto ini potensinya retail gitu ya mungkin ya, atau jasa gitu. Seperti Bandung juga ya atau gimana? Coba berikan apa itu? Kira-kira maksudnya arah arah masyarakat mau kemana ya? Arahnya gitu. Saya biar saya tahu mau nebak gitu. Maksudnya sosialnya itu atau umumnya bekerja di mata pencarian apa gitu. Nah itu ada yang bisa menjelaskan nggak? Saya catat tuh namanya. Siapa yang bisa? Ayo. Memberikan keterangan terkait dengan potensi wilayah Mojokerto. Kota Mojokerto. Atau ternyata Mojokerto itu ya apa ya? Nggak mungkin semuanya pasti beda gitu, pasti beda. Kalau di Medan misalnya, ya, secara administratif Medan itu adalah ibu kota provinsi di sana, ibu kota kota Medan juga di sana, udah pasti ya, bergeraknya jasa. Malnya misalnya, ya karena kota terbesar ketiga ya, yang kedua kan Surabaya gitu ya. Dulu Medan, sekarang udah Surabaya nomor 2 ya. Banyak bergerak di bidang jasa ya, walaupun di eh, tempat-tempat tertentu masih ada slum area seperti di Belawan. Kemudian masih ada pasar-pasar informalnya juga ya, walaupun ada juga pasar modernnya, tergantung di spasial mana gitu ya. Kalau di sekitaran gubernuran, kantor wali kota, nah itu memang tertata rapi ya. Seperti kalau kita ke Bandung gitu ya, kan memang sudah memang steril lah namanya wilayah administratif gubernuran ya, wali kota. Tapi kalau yang udah mulai ke periferinya ya, apalagi yang ke arah Belawannya ya, ataupun arah Por ya, atau arah-arah ke Belawan itu berarti wilayah pelabuhan. Nah itu mulailah ada selam area gitu ya. Kemudian ada pasar yang tidak tertata gitu ya. Ada kalau kami sebutnya ada nandi-nandi jualan gitu. Nah itu susah itu. Nah Satpol PP pun susah itu untuk menegakkan perda di sana gitu. Karena nggak boleh jualan di pinggir-pinggir kaki lima itu ya. Nah ini tetap jalan gitu. Nah itu waktu di blokade supaya nggak jualan tuh, nandi-nandi tahu nggak tuh, yang nenek-nenek, tapi dia orang Batak gitu ya. Itu sampai katanya dia mau buka buka roh itu di depan itu, jadi takut terakhir ke Satpol PP sama mereka gitu. Jadi nggak berani sampai sekarang masih ada juga jalan tuh. Jadi masuk jalan itu sekitar jalan namanya Jalan Kapten Muslim ya, ada pasar di situ. Sebenarnya pasarnya di dalam, tapi kan masyarakat tuh kan suka tuh jualannya tuh yang kaki lima, artinya yang memang nggak ada harus sewa lapak gitu ya. Yang jualan itu ya nenek-nenek itu gitu, nenek-nenek Batak itu gitu ya. Jadi terakhir waktu lampu merah, habis itu lampu hijau, nah jadi lambat jalannya gitu. Dia makan badan jalan gitu. Nah itu ada juga gitu ya, tapi nggak di tempat-tempat yang sentral lah ya di Medan ya. Nah kalau di Mojokerto gimana? Apakah ini tertata dengan baik atau ada kegiatan informalnya yang mana mengganggu lalu lintas atau gimana itu bisa dideskripsikan nggak tuh biar saya tahu. Artinya secara sosiologi pemerintahan itu kan Satpol PP nggak bisa menyelesaikan permasalahan nandi-nandi tadi gitu ya. Ada yang mau berbagi diskusi? Kita tadi jam 19.16 ya. Kurang lebih 10 menit lagi lah ya. Biar pas ya. Nanti banyak kali saya ini. Di akhir nanti kita kalau kurang kita tambah ya. Karena tugas kelompok biasanya lama tuh. Bisa sampai 2 jam itu ya. Untuk kegiatannya, saya pikir masih lama lagi lah ya. 2 minggu lagi. Minggu depan aja ya saya kasih tugas ya. Gampang lah, cuma buat ini aja presentasi sama kita diskusi nanti ya. Nggak usah buat makalah ya.
Ada yang ingin ini menyampaikan kira-kira? Siapa yang bisa bicara nih? Nur Alifah, Alifah. Bagaimana? Apakah di sana tuh masyarakatnya suka malam mingguan keluar, melihat ada monumen atau ke mall atau gimana gitu? Masyarakat di sana gimana kira-kira? Ya, Pak, salah satunya eh, di kota itu kalau kayak Sabtu malam Minggu itu ramenya tuh di alun-alun sama Hmm. daerah yang Pancasila. Hmm. Kalau saya Itu tanya, hmm, kayak pasar malam terus banyak yang jualan kayak kulineran gitu. oke oke. Em, Kalau saya tanya, kira-kira ada nggak sungai yang membelah kota itu? Berarti kan bisa ada suatu yang apa ya, beda gitu. Ada nggak sungai yang membelah? Macam kalau kita di Palembang ada Sungai Musi di situ dan itu menjadi daya tarik masyarakat di situ gitu. Ada nggak ya? Dataran, dataran aja gitu. Nggak ada macam atau ada bukit, gunung gitu nggak? Gunung pasti nggak ada lah ya. Kota kan biasanya kecamatan ya, 6 aja nggak banyak kalau kota itu ya, kabupaten yang mungkin banyak ya. Kalau sungai gitu nggak ada, membelah gitu nggak ada ya? Membelah apa? Mojokerto ini spasialnya, Pasar oh dia ini ya, oh di tengah-tengah ya posisinya ya. Oh berarti ya. penghasilannya dari langsung ini nih, langsung ekonomi nggak ada maritimnya ini ya, langsung aja dia gerakkan retail, jasa, ekonomi ekonomi kerakyatannya apa, ekonomi kreatifnya langsung deh nih, nggak ada nelayan, mangrove, nggak, Industri. langsung industri aja ya. Iya, di Ngoro banyak industri. Oh iya ya, kreatif kreatif masyarakat langsung lah ya, nggak ada macam suatu yang variatif gitu ya, langsung aja dia ya. Oke oke oke. Iya, iya, iya. Berarti kalau di perencanaan wilayahnya nih dia karena dia kota, berarti masyarakatnya itu arahnya udah pasti ke peningkatan kapasitas local economic development kalau saya lihat. Ya semuanya diarahkan ke situ gitu. Entahlah kalau ketahanan panganan gimana? Masih banyak ya? Sawah-sawahnya masih hidup ya? Tapi kalau dilihat dari sini udah pada putih semua nih. Iya, sudah sedikit, Pak. Ya kan? Sudah sedikit nah. Putih, Iya. putih semua. Berarti dia kerjasama dengan kau ini sebelahnya itu. Sebelahnya apa? Perbatasan di sebelah kanan ini masih banyak ini. Yang kanan kiri masih bisa. Soalnya kadang ada juga yang ini. Macam Jakarta kan kerjasama sama Bogor untuk ini untuk persampahan mereka kan. Nah sama juga dengan ini ketahanan pangannya dibantu sama kanan kiri nih kalau saya lihat. Kirinya berbatasan sama apa nih kirinya nih? Enggak enggak terbaca di sini. Jombang kayaknya. Jombang. Jombang ya. Oh Jombang Iya. lah mungkin ya penghasil berasnya ya. Mie Jeweh sumber barokah apa nih? Iyalah yang Jombang masih banyak lagi tuh. Kalau atasnya ini pun putih juga ya kan. Kanan kiri aja lah paling Jombang ya. Nggak nampak batas wilayahnya di sini nih. Cuma delineasi kotanya aja yang saya bisa lihat. Berarti kalau Smokers. Jadi gitu. Nanti mana tahu nanti
sebagai ini ya, mana tahu nanti di perencanaan ataupun tidak, tapi di bagian pembangunan masyarakat kita bisa lihat peta, misalnya udah putih semua berarti warning untuk ketahanan pangan kita gitu. Jadi artinya ini visi misinya itu berarti arahnya udah pasti ke jasa. Terus kita siapkan kita tuh nanti ketahanan pangannya siapa yang bantu gitu. Itu bagian perekonomiannya itu berpikir keras dia itu biasanya. Kalau kami kan masih surplus 200% ya. Jadi cemana-cemana nggak ada lauk kami bisa masih bisa makan padi gitu ya. Oke, saya pikir itu aja. Kalau tidak ada lagi ya eh, dari saya itu aja. Kami kembalikan ke Pak Suprapto. Silakan Pak. Oke, baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Gimana teman-teman mahasiswa? Dapat ditangkap? Sudah dicatat? Bisa Pak sedikit. Oke. Informasi sedikit, sebenarnya di Kabupaten Mojokerto itu banyak potensi, terutama wilayah pegunungan, Pak. Jadi yang sebelah selatan itu daerah pegunungan yang mayoritas dimanfaatkan baik oleh pariwisata milik kabupaten ataupun milik swasta ataupun milik desa. Kalau yang milik desa 2000 berapa kemarin? Awal 2024 kalau nggak salah itu mendapatkan penghargaan nasional itu. Itu apa namanya? Wisata Ganjaran itu. Yang lain-lain wisata alam, terus kemudian pemandian air panas, dan itu kalau yang sebagian yang potensi alam yang dekat wilayah perhutani itu sebagian dikelola oleh pemerintah daerah. Tapi yang dekat langsung dengan desa itu biasanya masuk BUMDes. Oh, tapi di Mojokerto kan kota, kan berarti nggak ada desanya Pak ya, berarti ya, kelurahan ya kan berarti ya? Ya, kalau di kota potensinya pengembangan wisata apa ya? Ya, pariwisata ini, pariwisata hiburan, pariwisata ya sejenis itu. Jadi wali kota kepengen membuat citra Majapahit itu apa namanya muncul di beberapa sudut kota itu. Berarti PJ ya Pak ya, berarti sekarang ya? Ya, Pejabat. PJ sekarang. Ya sama lah, sama saya kami juga. Oke. Oke, itu ya teman-teman, disiapkan minggu depan, tugasnya mungkin minggu depan Pak ya. Minggu depan aja Pak. Oke. Nanti Iya, di Pak. mungkin karena minggu ketiga mungkin nanti berbarengan dengan itulah ya, mungkin kalau memang ada waktu dan tidak berbarengan langsung dengan itulah ada mungkin kita laksanakan, atau kalau kayak gitu kita Iya benar. Idul Adha ya Pak ya? ya. Iya tanggal ini saya lihat tanggal. Oh bukan Pak.